أعوذ بالله من الشيطان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabat imani yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tidak ada kata yang paling indah kecuali kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Mari kita berqanaah kepada Allah yang Maha Luas karunia-Nya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Hendaklah kalian bersolawat kepada Nabi dan mengikuti langkah-langkah Nabi Muhammad SAW. Saudaraku seiman dan seakidah, sebangsa dan seperjuangan. Hari ini saya merasa risau sekali karena dakwah yang saya emban, dakwah yang saya ikuti, dan saya sebagai kader dakwah tidak bisa mengembangkan dakwah itu sendiri. Saya sekarang merasa risau bagaimana generasi ke depan, sedangkan saya tidak mempunyai binaan, tidak mempunyai kader penerus perjuangan ini, kecuali mudah-mudahan anak saya bisa menjadi penerus saya. Maka saya berkeinginan mempunyai anak lagi supaya bisa meneruskan ke perjalanan dakwah ini. Namun sungguh perlu kita selamatkan diri kita ini, generasi kita ini, daripada kekeringan jiwa, kekeringan kader, kekeringan semangat. Saudaraku seiman dan seakidah, dengan kata lain, bagi yang tidak bisa memiliki binaan, sudah selayaknya memiliki keluarga dua. Sehingga bisa membina keluarga yang satunya. Dan dari keluarga yang satunya ini akan melahirkan generasi. Dan dia bina keluarga tersebut. Jadi dua keluarga sekaligus dia bina. Yang akan melahirkan anak-anak yang soleh tentunya. Yang akan melahirkan orang-orang yang soleh. Dari rahim-rahim para akhwat yang muttaqin. Dari rahim-rahim para akhwat yang solihat, qonitat, soimat, hafidhat, furujahunna. Dengan kata lain, kita harus memberikan kesadaran pada diri kita dan kepada orang lain untuk segera berta'adud agar memiliki
binaan, minimal binaan keluarga, saudaraku. Marilah kita sadarkan diri kita dan mereka agar bisa menerima kenyataan yang ada sekarang ini untuk segera bertahadud atau poligami. Karena salah satu permasalahan yang selalu menimbulkan pro dan kontra sejak dahulu hingga dewasa ini adalah masalah ta'adud atau poligami, yang merupakan hal yang diperbolehkan di dalam ajaran Islam. Tetapi orang-orang mengatakan bahwa itu tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Padahal itu adalah ajaran Islam, di mana Allah jelas-jelas menyuruh di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, dan 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan mendapatkan berlaku adil juga, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Di sini ada 2 kata takut. Yang pertama, jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap hak-hak wanita yang yatim. Yang kedua, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap istri kamu, maka kawinilah seorang saja. Jadi kita ini adalah laki-laki penakut. Takut tidak bisa berlaku adil. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat secara konteks turunnya ayat ini. Bahwa ayat ini diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, bahwa ia bertanya tentang ayat ini kepada bibinya, yaitu Aisyah Ummul Mukminin. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, wahai anak saudaraku, anak yatim perempuan ini berada di dalam asuhan walinya yang berserikat dengannya di dalam hartanya. Lalu si wali tertarik dengan harta dan kecantikannya. Ia hendak menikahinya tanpa membayar mahar secara adil. Ia tidak memberinya mahar seperti yang ia berikan kepada perempuan seperti dirinya. Jadi di sini keadilan dalam mahar. Lalu orang-orang dilarang melakukan tindakan semacam itu. Dan mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disukainya. 2, 3, atau 4. Saudaraku, pembolehan poligami atau ta'adud pada ayat ini tidak serta-merta tanpa alasan begitu saja.
melainkan sebagai jalan keluar bagi setiap orang yang tidak mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim yang diasuhnya. Pada waktu itu menikahi perempuan yatim yang diasuhnya sudah menjadi kebiasaan orang Arab, dengan tujuan untuk memelihara, untuk memakan harta anak yatim tersebut dengan tanpa memberikan mas kawin. Jadi udah salah tujuannya dulu seperti itu. Maka dilarang oleh Allah dalam ayat ini. Nah, ketika turun ayat ini, di Madinah sedang terjadi perang Uhud yang mengakibatkan setidaknya ada 70 syuhada yang gugur. Jumlah ini cukup besar jika diukur dari keseluruhan jumlah laki-laki pada waktu itu yang hanya 700 orang. Nah, secara tidak langsung wafatnya mereka meninggalkan banyak janda dan juga anak-anak yatim tentunya. Sedangkan keadaan mereka tidak sama. Janda-janda ada yang tua dan ada yang muda, dan juga ada yang kaya dan juga ada yang miskin. Nah, pada waktu itu laki-laki mempunyai peran yang cukup penting sebagai tumpuan bagi perempuan dalam hal apapun, baik ekonomi, sosial, psikologis maupun politik, sehingga muncullah persoalan yang berkaitan dengan pemeliharaan, perlindungan dan keamanan serta praktik kehidupan. Secara psikososial, kehidupan janda muda dan yatim yang kaya tentu menjadi incaran orang-orang yang bermaksud jahat. Oleh karenanya, keadilan dalam ayat tersebut sangat ditekankan, sehingga para janda tersebut tidak akan menjadi korban serta pemanfaatan orang-orang yang jahat hatinya. Bermaksud jahat hanya ingin menikmati hartanya dan kecantikannya. Nah, menurut Hamka Haji Karim Amrullah, bahwa ayat tersebut lebih menekankan kepada pemeliharaan anak yatim, bukan pada poligami, bukan pada ta'adud. Adapun menurut Sayyid Qutb, poligami pada ayat tersebut merupakan salah satu perbuatan yang termasuk dalam rukhsah, karena Islam tidak pernah menciptakan sistem poligami, melainkan hanya membatasinya. Sedangkan syarat agar mendapatkan rukhsah adalah apabila dalam keadaan darurat dan benar-benar mendesak. Ya, kalau kita lihat sekarang nih, kondisinya darurat, benar-benar mendesak nggak kita nih? Nah ini, sebagaimana pandangan Quraisy Shihab yang mengatakan bahwa poligami itu ibaratkan pintu darurat pada pesawat yang hanya bisa dibuka dalam keadaan darurat saja. Saudaraku seiman dan seimani, jadi seperti itu kita itu. Kalau kita kondisi darurat enggak ini kita. Kalau memang kondisinya darurat ya kita boleh poligami itu. Kalau memang akhwat-akhwat ini sudah maaf tidak ada yang mau gitu, ya kita lamar lah. Kasihan akhwat-akhwat itu. Kalau sampai akhirnya tidak punya keturunan, padahal dari rahim akhwat-akhwat itulah akan lahir generasi Qur'ani, generasi yang cinta Nabi, generasi yang robbani. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, seiman dan seiman. Seru. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa poligami diperbolehkan dalam dua keadaan. Pertama, ketika seorang tidak mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim yang diasuhnya.
Kedua, ketika dalam keadaan darurat, misalnya dalam rangka pemeliharaan anak yatim. Ada seorang janda, anak yatimnya banyak, nah itu perlu diselamatkan. Itu perlu diselamatkan. Agar apa? Agar anak-anaknya tidak terlantar. Nah, para ikhwan, para akhwat mau nggak seperti itu? Nah, akan tetapi jika tertarik dalam konteks keindonesiaan, agar poligami dewasa ini kurang selaras dengan spirit yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 3 tadi. Hidup poligami. Mengapa demikian? Sebab mayoritas orang-orang yang melakukan praktek poligami dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis saja, bukan dalam rangka benar-benar darurat menjaga anak-anak yatimnya menjadi orang-orang yang baik. Buktinya istri kedua, istri ketiga maupun keempat biasanya lebih cantik, lebih muda, dan lebih segala-galanya dibanding istri sebelumnya. Hidup poligami. Itulah saudaraku. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan istrimu, jangan sia-siakan keluargamu. Setuju. Agar betul-betul kita mendapatkan generasi yang baik ke depan. Setuju. Ya. Ada yang belum payu. Nah ini kalau ada janda anaknya banyak itu boleh diselamatkan. Tapi kita harus mampu, adil nggak gitu. Selamatkan anaknya. Anaknya supaya jadi orang yang baik, yang soleh. Nah jangan sampai gara-gara poligami malah keluarga berantakan. Ini perlu difikirkan oleh kita. Jangan kita poligami atas dasar nafsu kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bincang-bincang kita kali ini terkait dengan surat An-Nisa ayat 3 yang sering menjadi perbincangan oleh teman-teman. Demikian apa yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kebodohan saya. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke channel saya. Semoga barokah, selamat dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin.